Malam Grand Final Dangdut Akademi 7 sebenarnya sudah terasa berbeda sejak lampu panggung pertama kali menyala. Bukan cuma karena ini babak puncak, tapi karena banyak penonton sadar setiap komentar malam itu bisa punya dampak panjang. Di tengah sorak penonton dan megahnya panggung Indosiar, hadir satu sosok yang langsung mencuri perhatian. Putri Aryani. Kehadirannya bukan sekadar formalitas bintang tamu, tapi seperti membawa timbangan baru dalam penilaian publik. Ketika Putri mulai bicara soal dua finalis, Valen Pamekasan dan Tasya Tangerang Selatan, suasana berubah. Penonton yang tadinya menikmati hiburan mendadak jadi pendengar serius. Karena semua tahu, Putri Aryani bukan tipe yang bicara asal. Setiap kalimatnya selalu punya alasan musikal. Dan benar saja, saat ia menyampaikan bahwa dirinya lebih menyukai karakter suara Valen, reaksi langsung terasa. Ada yang mengangguk setuju, ada yang terkejut, ada juga yang mulai membandingkan ulang penampilan keduanya di kepala masing-masing. Satu pernyataan, satu malam, dan Grand Final DA7 langsung terasa panas bukan karena rivalitas, tapi karena sudut pandang baru yang jujur dan terbuka. Putri Aryani bukan juri DA7, tapi pendapatnya punya bobot yang hampir setara. Kenapa? Karena ia dikenal sebagai musisi dengan kepekaan tinggi terhadap karakter suara. Jadi ketika Putri secara terang-terangan menyebut lebih menyukai suara Valen Pamekasan, itu bukan komentar basa-basi. Ia tidak membandingkan soal siapa lebih populer atau siapa lebih sering trending. Putri bicara murni soal rasa. Ia menyebut suara Valen itu renyah, ringan, merdu, dan cengkok dangdutnya terasa masuk. Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi bagi penikmat musik, itu istilah yang sangat spesifik. Renyah bukan berarti keras, ringan bukan berarti lemah. Justru itu menggambarkan suara yang enak didengar dalam waktu lama. Saat Putri menyampaikannya di depan publik, penonton seperti diajak mendengar ulang Valen dengan telinga yang berbeda. Banyak yang sebelumnya fokus ke power, sekarang mulai memperhatikan tekstur suara. Disinilah kekuatan komentar Putri. Ia tidak menjatuhkan Tasya, tapi mengangkat sudut kelebihan Valen yang mungkin luput dari perhatian sebagian penonton. Dan di kompetisi berbasis voting, sudut pandang seperti ini bisa sangat berpengaruh. Istilah renyah yang digunakan Putri Aryani sebenarnya menarik untuk dibedah. Dalam dunia vokal, renyah bukan soal volume atau teknik tinggi. Renyah adalah soal kejelasan nada, artikulasi yang bersih, dan rasa yang sampai tanpa dipaksa. Valen Pamekasan dikenal punya karakter suara yang tidak menusuk tapi tetap terasa. Saat ia menyanyi dangdut, ada ruang bernafas di setiap cengkoknya. Itulah yang membuat pendengar betah. Putri menangkap itu. Ia mendengar bagaimana Valen tidak mengejar efek berlebihan, tapi justru bermain aman dengan rasa. Dalam konteks DA7, ini penting, karena penonton menonton bukan hanya satu lagu, tapi rangkaian penampilan selama beberapa malam. Suara yang renyah akan lebih mudah diterima dalam jangka panjang. Ini bukan soal siapa yang paling tinggi nadanya, tapi siapa yang paling nyaman didengar berulang kali. Dari sini, komentar Putri terasa seperti pengingat halus. Dangdut bukan ajang pamer suara, tapi soal rasa dan kedekatan dengan pendengar. Banyak penyanyi ingin punya suara ringan, tapi tidak semua berhasil membuatnya tetap merdu. Disinilah Valen dianggap unggul oleh Putri Aryani. Suara ringan sering disalahartikan sebagai suara tipis. Padahal, ringan yang dimaksud adalah fleksibel, tidak membebani telinga, dan mengalir alami. Valen punya itu. Ia bisa masuk ke nada rendah tanpa terdengar jatuh, dan naik tanpa terkesan memaksa. Dalam dangdut, ini krusial, karena dangdut hidup dari lengkungan nada, bukan dari teriakan. Putri melihat bahwa Valen memahami kapan harus menahan dan kapan harus melepas. Ini membuat penampilannya terasa dewasa, meski usianya masih muda. Penonton mungkin tidak menyadari detail ini secara teknis, tapi mereka merasakannya secara emosional. Dan di panggung sebesar Grand Final DA7, rasa seringkali lebih kuat daripada teknik semata. Salah satu poin terkuat yang disampaikan Putri Aryani adalah soal cengkok. Ia menilai cengkok Valen lebih masuk, artinya tidak berlebihan, tidak keluar jalur, dan pas dengan lagu. Dalam dangdut, cengkok yang terlalu banyak bisa terasa melelahkan. Sebaliknya, cengkok yang pas justru memperkuat cerita lagu.
Valen cenderung memilih jalur aman, tapi konsisten. Ia tidak mengejar sensasi sesaat, tapi membangun rasa dari awal sampai akhir. Putri menangkap kedewasaan musikal ini. Bukan berarti Tasya tidak punya cengkok bagus, tapi karakter Tasya lebih kuat dan eksplosif. Dua gaya ini sah-sah saja, namun Putri secara pribadi merasa gaya Valen lebih cocok dengan seleranya. Dan ia menyampaikannya dengan jujur, tanpa menjatuhkan pihak lain. Ini yang membuat komentarnya terasa objektif, bukan provokatif. Penting untuk dipahami, preferensi Putri Aryani bukan vonis mutlak. Ia tidak mengatakan Tasya buruk, justru sebaliknya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua finalis punya karakter yang sangat berbeda. Tasya Tangerang Selatan dikenal dengan power dan keberanian vokalnya. Ia tipe penyanyi yang langsung kena di awal lagu, sementara Valen lebih membangun perlahan. Putri hanya memilih mana yang lebih sesuai dengan selera pribadinya. Dalam kompetisi seperti DA7, ini wajar, karena juri, tamu, dan penonton datang dengan telinga yang berbeda-beda. Ada yang suka suara kuat, ada yang suka suara halus. Pernyataan Putri justru memperkaya diskusi, bukan mempersempit. Ia mengingatkan bahwa musik bukan soal benar dan salah, tapi soal rasa. Komentar Putri Aryani muncul di malam grand final pertama, dan ini penting dicatat, karena DA7 tidak ditentukan dalam satu penampilan. Ini adalah rangkaian beberapa malam yang saling terhubung. Artinya, komentar malam ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi finalis. Valen mungkin akan semakin percaya diri, sementara Tasya bisa menyesuaikan pendekatan. Inilah dinamika kompetisi yang sehat. Grand final bukan titik akhir, tapi awal dari ujian sesungguhnya. Setiap komentar, termasuk dari Putri, bisa menjadi bahan bakar atau bahan refleksi. Di malam yang sama, hadir pula juri papan atas, Lesti Kejora, Dewi Persik, Wika Salim, dan Soimah. Kombinasi ini membuat penilaian semakin kaya. Namun uniknya, opini dari Putri Aryani terasa berbeda, karena ia datang sebagai sesama penyanyi, bukan juri. Penonton seringkali lebih mudah terhubung dengan sudut pandang seperti ini. Akhirnya, opini publik terbentuk dari gabungan komentar juri dan tamu. Dan di DA7, opini publik sangat berpengaruh karena penentuan juara bergantung pada virtual gift. Disinilah efek komentar Putri benar-benar terasa. Penonton yang tadinya netral bisa mulai condong. Bukan karena disuruh, tapi karena diberi sudut pandang baru. Virtual gift bukan sekadar dukungan, tapi refleksi emosi penonton. Ketika mereka merasa, oh iya, ternyata suara Valen selembut itu. Mereka lebih terdorong untuk mendukung. Ini bukan manipulasi, tapi proses alami dalam kompetisi hiburan. Pada akhirnya, komentar Putri Aryani adalah satu potongan dari puzzle besar bernama Dangdut Akademi 7. Valen mendapat angin segar, Tasya mendapat tantangan, dan penonton mendapat perspektif baru. Tapi siapa juara DA7 masih sangat terbuka. Semua kembali ke konsistensi, mental, dan kemampuan membaca panggung. Satu hal yang pasti, malam grand final ini sudah meninggalkan jejak kuat. Dan jejak itu dimulai dari satu kalimat jujur, pilihan suara dari Putri Aryani.